Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa anim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ghaini balika aswabi wa barik as'alil rabbi wal ajab wa imami taibata wal haram wa karumani bilisanal kidam wa manbal ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidu sarabai ya Rabb zidu sarabai ya Rabb zidu sarabai ya Rabb wa karama wa ta'zima wa rifata wa mahabata wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an zawil qadril ali wa baril jali sadatina wa aimmatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali Bibil Mustafa balil maqasidana wa filana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyayikh Liga dalam muasisi subuh gabungan Kiai Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segab, Kiai Haji Mukhtar Fiqih Haji Abdul Rahman Said, Sumber Hadir Masyayikh Muhammad dan Pesantren khususnya Kiai Abdullah Abbas Mustamid Abbas, Bismillah Hadir Masyayikh wa Asad Malangit dan Kiai Haji Ahmad Maruzi Kiai Abdullah Fakir rahimahumullah ta'ala wa damanna fa wa'ada alaina ahlina ala auladina dzurriyyatina talamidina ببركاتهم وبركات علومهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ودم النفى به وبعلومه في دارين آمين. ولا تظن di kitab Bapak wala tadzunanna ya kelebihan. Wala tadzunnu boleh juga wala tadzunanna, wala tadzunnu boleh. Kalau wala tadzunanna di situ ada penekanan nun taukid. Wala tadzunnu annal isma yakhtassu bil qailu dunal mustami'i. Fa fil khabari annal mustami'a syarikul qaili wa huwa ahadul mughtabaini. Wa amal lisanu fa inna ma khuliqa laka litakthura bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawata kitabihi wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi wa tudhhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka.
Fa idza ista'maltahu fi ghairi ma khalaqal khuliqa lahu faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fihi wa huwa aghlabu a'dhaika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi. Bapak dan saudara, salat subuh gabungan Masjid Al-Muttaqin Pemadam Bakaran Keramat Pela yang dirahmati Allah. Lanjutan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Kemarin di Masjid Nurul Mubin kita sudah membahas kewajiban kita untuk menjaga anggota tubuh yang 7 jangan sampai menyeret kita masuk ke dalam neraka. Apa itu? Yang pertama mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan dan perut. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang telinga. Kemudian sudah kita bahas tentang mata. Nah, kemarin telinga. Yang di Nurul Mubin itu telinga kalau waktu di musolahnya Bang Dudung itu kita bahas tentang mata kita. Ini sekarang kita bahas masalah telinga. Telinga itu kemarin kita gunakan untuk mendengar Al-Quran, mendengar hadis, mendengar hikmahnya dari para aulia. Agar apa? Agar ilmu yang kita peroleh dari para waliullah itu bisa menghantarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita bisa dari rumah ke sini mau ngapain? Dari mana kita bisa tergerak, kita termotivasi? Ya karena ilmu. Kita dengar fadilahnya sholat subuh berjamaah. Kita dengar langkah dari rumah ke masjid itu bagaimana. Nah, karena kita dapat ilmu, akhirnya ilmu itu mendorong kita untuk bisa melakukan ini. Berarti ilmu yang bermanfaat. Nah, guru saya Ki Haji Ahmad Marzuki Zahid itu, apa sih ilmu yang bermanfaat? Nah, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mendorong kita untuk bisa ngelakonin amal. Itu ilmu yang bermanfaat. Makanya Bapak dan Saudara, saya dulu dapat nasihat oleh beliau waktu ngaji pesantren 5 kitab, Fathul Mu'in, Fathul Qarib, Fathul Wahhab, kemudian kitab Mahali dan Tahrir. Itu semuanya kitab ini membahas masalah haji. Kiai Ahmad Marzuki dan Abdullah Faqih itu membahas masalah haji. Beliau nasihatin begini, awakmu nek ngaji bab haji kudu tenanan. Mergo nek ilmune manfaat iku ngejak ngelakoni. Kalau ngaji bab haji ini yang sungguh-sungguh. Sebab kalau kamu dapat ilmu bermanfaat, ilmu ini minta diamalin, artinya kita gampang pergi haji. Jadi kalau sekarang waiting listnya itu sampai 20 tahun, nggak masalah, belajar aja manasik. Belum punya duit nggak masalah, belajar manasik. Kalau kita dapat ilmu bermanfaat, Allah kasih gampang tuh ngelakonin pergi haji. Saya tahadus minima tahun 1997. Saya masih di pesantren. Kawin aja belum, apalagi punya duit. Nggak punya duit. Saya ngaji itu temenan, ngaji kitab bab haji. Ya alhamdulillah berangkat haji tahun 97. Setelah itu Krismon baru ada waiting list. Allah kasih gampang, orang tua saya telepon, berangkat loh. Berangkat kemana, Pak? Haji. Itu alhamdulillah masih gampang tuh. 97 saya belum nikah. Ini artinya apa? Ya berkah itu tadi. Jadi dengan ilmu itu, kalau ilmu itu bermanfaat, kita akan tergerak bisa ngelakonin ibadah. Ini kan kita rumahnya jauh-jauh nih, bisa ke sini bagaimana ceritanya tuh? Tuh, ilmu yang menggerakkan kita, didorong oleh Allah, kasih hidayah dan taufik, kekuatan untuk bisa melakukan ibadah, menghindari maksiat. Ini Bapak dan Saudara ya. Itu kemarin fungsinya telinga untuk mendengar Al-Quran, mendengarkan hadis dan mendengarkan hikmahnya para aulia, kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Ya wali. Siapa itu? Ya ulama. Ulama itu orang yang ilmunya banyak, ngamalin ilmunya, mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Jadi hatinya penuh dengan kasih sayang, hatinya penuh dengan
pemaafan, hatinya penuh dengan kelembutan. Dari mana? Ya, tutur kata, sikap, perilakunya mencerminkan orang yang disayang oleh Allah. Tuh. Ini Bapak dan Saudara. Itu kemarin. Nah, sekarang ini yang akan kita bahas selanjutannya. Kemarin tuh salah satu yang tidak bisa kita hindari adalah ghibah. Ya. Kita nggak lama nggak ketemu teman kita, udah setahunan ketemu, wah rahat, gimana kabar, alhamdulillah, anak gimana, istri gimana, cerita semua, kawan kita bagaimana, nah ini, nah mulai dah, yang satu nimpal ini emang benar dia begitu, nah, jadi ngomongin orang, padahal kita tidak sengaja, kayak gini kita silaturahmi nih dari rumah ke sini mau silaturahmi, udah selesai ntar kita ngopi-ngopi ngobrol, gimana sih anda gimana, ngomong nggak karu-karuan. Itu sesuatu yang memang sulit untuk kita hindari ghibah. Tetapi Syekh Nawawi Banten pensyarih kitab ini begini, umpama kita kedatangan tamu atau kita ketemu kawan yang ghibahin orang, kita tidak bisa menghindar. Mau bagaimana lagu, kita cuma berdua, kita tinggal kagak enak, kita terusin ini dosa. Gimana tuh? Nah, udah kita jogrogan kita di situ nemenin, tapi hati kita zikir kepada Allah. Ini kata Syekh Nawawi Banten. Sebab nggak mungkin kita kedatangan tamu kita mau tinggal. Atau kita lu ciriin orang kagak, ya nggak enak juga kan. Ya udah biarin dia ngomong kayak radio rusak. Hati kita zikir aja dah. Itu istighfar segala macam. Itu kata Syekh Nawawi Banten begitu. Nah, ini Bapak dan Saudara yang begini-begini nih, kalau kita kagak ngaji kagak tahu. Nah, nih ya. Ini yang luar biasa, para aulia kita itu membimbing kita bagaimana untuk dalam kita berinteraksi antar sesama, kita bergaul supaya tidak menyakiti semua orang. Termasuk tadi itu peristiwa tadi ya. Wah, kita nggak boleh nyala-nyalain. Nah, kita silaturahmi, ya sudah ngikut apa kata tuan rumah. Gitu. Toh tetap ibadah kita tetap sah. Nah mudah-mudahan dengan peristiwa tadi kita jadi legowo. Coba dah kita ke Madinah, kita ke Mekah. Kunut nggak subuhnya? Enggak. Tapi nggak ada yang protes tuh. Imamnya ganti, ya kagak. Emang siapa kita? Mau kita tamu, udah ikutin. Nah, begitu tetap sah. Tetapi kalau waktu sholat Ramadan tuh kunutnya taraweh, kunut witir, baca kunut, ya gak ada masalah. Ya kagak kunut, ikutan kunut juga. Tuh, nih, nah itu artinya kita yang begini-begini nih, ini harus kita latih. Sering-sering kita bertemu dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita, agar apa? Agar kita lebih bijak dalam menyikapi perbedaan, tidak gampang menyalahi orang. Tuh, jangan sampai saudara-saudara kita tuh yang lain salah, ini salah, wah jangan begitu. Kita harus bijak dalam bergaul, berinteraksi. Apapun yang berbeda belum tentu itu salah. Sebab semua punya pijakan masing-masing. Yang salah itu adalah menganggap diri paling benar, yang lain keliru, itu yang salah. Selama perbedaan itu masih ada dalam pijakan koridor syariat yang dalil-dalil yang kuat, itu tidak masalah. Nah, kata Imam Ghazali lanjutnya, wala tazunnu, dan jangan sekali-kali kamu menyangka. Di situ kitab Bapak wala tazunanna ya. Ya, itu jadi sekali-kali jangan sampai, gitu maknanya. Itu taukid, penguatan. Wala tazunanna, jangan sekali-kali kamu menyangka annal isma, sesungguhnya dosa dari berghibah, yakhtassu bihi, khusus bihi, dengan mendapatkan dosa itu, al-qailu, hanya yang ngomong, dunal mustami'i, tidak dengan orang yang mendengarkan. Orang kalau ngobrol ghibah kan berdua, nggak mungkin sendiri, minimal tuh berdua atau bertiga, berempat. Kalau sendirian orang itu ngomongin orang, itu udah koslet. Tuh, yang sendirian ngomong sama siapa? Nah, tapi sekarang jangan aneh.
Ada orang ngomong sendirian, rupanya apa? Pakai headset ngomong sama kawannya. Saya dulu zaman-zaman orang pakai headset suka heran juga. Tuh orang sambil jalan ketawa cekikikan ngomong, mas siapa sih? Nggak taunya dia lagi ngomong pakai handphone, handphonenya dikantongin, headsetnya di sini. Jadi ada yang wireless itu, yang nggak pakai kabel. Dia bilang ngobrol, oh dia lagi ngomong sama temennya. Nah sekarang bisa jadi tuh. Nah, sekarang sih kita hadirin saudara tidak akan pernah sendirian. Dimanapun kita mestinya kalau punya handphone ya tetap bisa nyaman. Lalu kita bisa terkoneksi dengan siapa saja di seluruh dunia ini dalam waktu dan tempat yang sama. Nah itu tinggal bergantung kita. Mau digunakan untuk kebaikan ya jadi pahala, berbuat maksiat ya jadi dosa. Jadi jangan sekali-kali kita menyangka bahwasanya orang itu kalau bergibah hanya yang berbicara yang berdosa, yang dengerin tidak, enggak begitu. Yang bicara ya berdosa, yang dengerin juga. Fafil khabari terdapat keterangan dalam sebuah hadis annal mustami'a syariqul qaili, annal mustami'a sesungguhnya orang yang mendengarkan pembicaraan, audiens, syariqul qaili sekutu dari orang yang berbicara dalam berdosa. Sama aja tuh, yang ngomong berdosa, yang dengerin juga berdosa. Dua-duanya sama potensinya. Wa huwa ahadul mughtabaini, wa huwa dan si orang yang mendengarkan, ahadul mughtabaini salah satu dari dua orang yang saling berghibah. Yang berghibah yang ngomong, yang dengerin, dua-duanya sama. Tuh. Nah, itu kemarin anggota tubuh kita mulai dari mata, kemudian telinga. Selanjutnya yang ketiga. Wa ammal lisanu, dan adapun lisan. Fungsinya untuk apa nih Allah ciptakan lisan? Fa innama khuliqa laka, bahwa sesungguhnya lisan itu diciptakan laka untukmu. Untuk ngapain kita dikasih lidah oleh Allah, kasih lisan? Litaksura bihi, supaya kamu memperbanyak bihi dengan lisan itu. Apa yang kamu perbanyak? Zikrallahi ta'ala, yaitu berzikir kepada Allah Ta'ala. Oh, berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, la ilaha illallah, Allah, astaghfirullah. Itu zikir kepada Allah untuk diperbanyak. Oh, kita aja makan aja mau banyak, masa zikiran kagak? Yang kita mulutin dijel kita tuh makanan, minuman, masa itu doang? Ya zikir banyak. Apa saja, mau sholawat, kayak mau apa aja. Yang sebisa kita, mau sambil jalan, sambil duduk, mau sambil tidur, zikir kepada Allah. Jangan dimuati, dijejelin dengan makanan dan minuman saja. Di lisan zikir perbanyak. Zikrullah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala, wa tilawata kitabihi, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Tuh, baca Quran. Quran itu kapan aja dibaca enak. Malam, siang, pagi, sore, kapan aja. Nah, untuk pembiasaan ini memang sulit. Tuh, minimal kita yang udah bisa sore di rumah, habis main maghrib ngajarin bocah. Kita punya anak, punya ponakan, cucu maghrib tuh ngajarin baca Quran. Untuk apa? Untuk pembiasaan. Nah kalau umpama dia ngaji 3 tahun, habis maghrib, ilokan bahasa kita tuh. Apa iya? Nggak jadi terus sudah hatam Quran, habis maghrib dia kagak baca Quran? Nggak mungkin. Terus pasti dia akan baca. Kenapa? Udah jadi terbiasaan. Nah, begitu juga kalau dikasih handphone aja. Nah, terus-terusnya handphone aja, udah habis sembahyang pegang handphone. Tuh, bahkan lagi sembahyang imamnya baca handphone. Tuh sekarang tuh terjadi tuh. Jadi imamnya sambil chattingan, dia hafal Quran tuh chattingan. Nah, ini yang Masya Allah luar biasa tuh. Untung bukan film porno yang dia lihat. Ini yang suka terjadi.
Nah, itu dibiasakan. Kita ini punya tugas Allah kasih lisan itu untuk pertama berzikir berbanyak, kedua baca Quran. Wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi wa tursyida bihi, dan kamu berikan petunjuk bihi dengan lisan. Siapa yang kamu kasih petunjuk, kasih nasihat? Khalqallahi ta'ala, yaitu makhluk Allah Ta'ala, kepada sesama saudara muslim. Kasih petunjuk kemana? Ila tariqihi, menuju jalan Allah, agama Allah. Tuh, kita kasih nasihat. Ada orang yang belum sholat, kita ajak sholat. Caranya bagaimana? Ya datang ke rumahnya, ya bawa kopi, bawa rokok, ngajak ngobrol lah. Kalau yang ngerokok ya, kalau nggak ngerokok ya nggak usah. Ya bawa kopi, ngajak ngobrol. Ya biasa ngobrol urusan-urusan, lama-lama masuk. Ya kita umur udah tua nih ya. Dikit lagi udah sakit-sakitan, alamat mati. Nah kita kudu bawa sangu, bawa sangu kita nih. Kita kalau pergi kemana-mana aja kita bawa duit, bawa makanan. Kalau kita mau pergi bawa mobil ya bawa etol. Jangan sampai bisa masuk tol kagak bisa keluar karena duitnya kagak. Nah itu begitu juga, kita jangan di kuburan, enggak naik ke atas langit ruh kita juga agak, ke bawah kita agak ngambang kemana-mana. Itu orang yang ditolak oleh langit ruhnya. Kenapa? Ya karena kebanyakan dosa. Nah ini mulai kita masuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah untuk orang-orang yang sudah ibadah, sudah mulai doyan ngaji, dan ini ya kasih petunjuk lagi supaya meningkatkan kualitas ibadahnya, meminimalisir hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu fungsinya lisan. Nah, wa tudhhiru bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Wa tudhhiru bihi, dan kamu bisa melahirkan, menampakkan bihi dengan lisan, ma fi dhamirika, apa yang ada di dalam hatimu. Apa itu yang ada di dalam hati? Min hajati dinika, berupa kebutuhan urusan agamamu, wa dunyaka, dan urusan dunia. Nah, kita untuk urusan agama apa? Ya ceramah, khutbah, zikir, baca Quran, itu dengan apa? Lisan. Nah, tapi untuk orang yang tunawicara itu dengan isyarat. Itu lisan juga tuh. Nah, biasanya orang yang tunarungu atau tunawicara itu ya tunarungu, orang yang bisa ngomong karena telinganya tuli. Kenapa? Sebab dalam teori penerimaan bahasa, orang itu merekam apa yang dia dengar. Orang-orang Arab masih kecil bisa ngomong Arab. Kenapa? Sehari-hari yang dia rekam, yang didengar adalah bahasa Arab. Jadi terekam di otak ini, yang keluar nih bahasa Arab. Nah, orang-orang Jawa ya bisa ngomong Jawa masih kecil, kita yang udah tua nggak bisa. Kenapa? Ya kan tiap hari yang dia dengar bahasa Jawa. Begitu seterusnya. Karena pendengarannya berjalan baik. Nah, bagi orang yang pendengarannya itu bermasalah, ya otomatis tidak ada yang terekam. Dia nggak bisa ngomong. Ya kenapa? Ya nggak ada yang bisa dia tiru karena nggak didengar. Tetapi itu bukan sebuah kendala sekarang itu. Jadi bisa dibicara lewat isyarat, bisa juga disekolahkan. Jadi dia ngomong itu memperhatikan mulut orang yang dia bicara. Jadi mulut orang itu dia ambil, sama seperti staf khususnya presiden yang perempuan itu salah satunya tunarungu. Orang yang bisa dengar, kemudian dia bisa berbicara. Kenapa? Ya karena tadi dilatih, disekolahkan. Sekarang dia jadi motivator untuk orang-orang yang bermasalah dengan pendengaran yang tidak bicara. Artinya lisan ini sangat penting. Nah, makanya jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk memaki orang, doain orang buruk, gua sumpahin lu ketabrak mobil. Itu lisan bukan untuk itu, bukan untuk memaki-maki, tapi apa? Untuk menunjukkan orang ke jalan yang Allah ridhoi. Nah,
Sekarang bagaimana kalau kita gunakan itu bukan untuk tujuan-tujuan tadi? Fa iza sta'maltahu, dan apabila kamu menggunakan lisan fi ghairi ma khuliqa lahu, pada sesuatu yang selain diciptakannya. Jadi artinya lisan itu digunakan bukan untuk fungsi sebenarnya. Faqad kafarta, maka sungguh kamu telah kufur nikmatallahi ta'ala fihi, mengkufuri nikmat Allah ta'ala fihi, pada penciptaan lisan. Kalau kita untuk memaki, untuk macam-macam yang tidak bermanfaat, berarti kita telah kufur terhadap nikmat Allah. Nah, kalau kufur ke nikmat Allah bagaimana? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Ada aja tuh sariawan, ya karena kurang zikir, gusi berdarah. Karena kurang zikir, bukan kurang ngopi. Kurang zikir, ya kurang baca Quran. Ya ada aja yang kagak dipakai. Ya kan begitu ya. Kita punya kendaraan, nggak pernah dipanasin. Tuh mau kendaraan mesin bermotor, ya itu akan ngadat. Begitu juga lisan kita nih, bukan digunakan untuk yang baik, ini jadi akan ngadat tuh. Jadi jangan sampai digunakan untuk yang memaki-maki orang, mencaci maki, menghujat orang, jangan. Karena lisan itu fungsinya bukan untuk itu, untuk mengajak orang kepada kebaikan, baca Quran, zikir dan seterusnya. Nah, kalau digunakan untuk yang tidak pada fungsinya, itu berarti kita kufur terhadap nikmat Allah pada penciptaan mulut tersebut. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika. Wa huwa, dan lisan itu aghlabu a'dha'ika, anggota tubuhmu yang paling mengalahkan, 'alaika, terhadapmu. Jadi mulut ini anggota tubuh yang sangat dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan kita. Bisa menjadi penyebab masuk surga, bisa menjadi penyebab masuk neraka gara-gara omongan. Jadi kalau dalam istilah, duit diputar kemana-mana, mungkin lama bukan mungkin tambah, mungkin kurang. Tapi kalau omongan diputar kemana-mana, bukan mungkin kurang, mungkin tambah. Dia ngomong begini sampai kepada 20 orang penerima terakhir, itu omongannya bertambah. Nah, ini bahayanya tuh. Orang yang tadinya dia akur bersaudara, gara-gara dengar omongan orang, akhirnya jadi kagak akur. Subuh gabungan biasa berdua, sekarang aja sendiri. Apa gogah mana? Emang gue gedeg. Emang apa? Dia ngomong gue, lu denger dia ngomong kagak, kata si Anu lah. Ini bahaya tuh. Makanya. Nah, ini anggota tubuh yang sangat mengalahkan kita. Jadi sangat berpotensi untuk membinasakan kita. Oleh karena itu beliau berpesan, wala yakubun nasu ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wala yakubun nasu, dan tidaklah terjungkal an-nasu, manusia, finnari, ke dalam neraka, ala manakhirihim, atas dosa hidung. Jadi orang itu masuk neraka bukan karena dosa yang dihasilkan oleh hidung kita, mencium aroma, bukan karena itu. Orang itu terjungkal masuk ke dalam neraka bukan karena dosa yang dihasilkan oleh hidung, illa hasaidu alsinatihim, kecuali dosa yang dihasilkan oleh hasil panennya lisan. Jadi lisan kita itu karena sering mengucapkan kalimat-kalimat, kalau yang baik dia berarti menciptakan pahala. Tapi kalau yang buruk menghasilkan dosa. Nah, mana yang dipanen? Nah, kalau yang dia mengucapkan kata-kata yang baik, zikir, baca Quran, sholawat dan seterusnya, berarti panennya pahala. Tapi kalau digunakan untuk berghibah, untuk mencaci maki orang, berarti panennya dosa. Nah, ini yang menyebabkan orang terjungkal ke neraka, gara-gara lisan.
Orang menjadi kafir, menjadi murtad bisa dengan ini saya lagi terjemah nih, Irsyadul Ibad. Kitabnya banyak sekali, bisa sampai 900 halaman ini. Ini udah udah 300 halaman. Ini ada yang menyebabkan murtad itu karena etikot keyakinan. Dia udah muslim, punya keyakinan yang lain, dia bisa jadi murtad. Yang kedua dengan lisan, karena omongan. Yang ketiga karena perbuatan. Nah, ini yang sangat banyak sekali orang itu murtad gara-gara pembicaraannya. Jadi kafir gara-gara omongannya. Termasuk menuduh orang Islam munafik. Gara-gara beda pandangan, beda pilihan, beda politik, munafik loh. Hati-hati tuh. Nah, ini jangan sembarangan. Itu salah satu penyebabnya lisan. Ya, penyebabnya lisan. Nah, ini orang bisa terjungkal ke neraka gara-gara dosa itu. Fastazhir. Nah, karena lisan itu sangat mengalahkan kita, makanya kita balik. Fastazhir, maka kalahkanlah alaihi lisan itu bi ghayati quwwatika, dengan sepenuh kekuatanmu. Jadi kita gunakan kekuatan kita sepenuh-penuhnya untuk bisa mengalahkan lisan kita. Ya baik dengan paksain, dengan zikir. Kalau nggak bisa, falyakul khairan aw liyasmut. Diam. Jadi jangan sering komen. Apa-apa dikomenin. Ya, kalau nggak cocok udah diam. Sebab apa? Kita timbang-timbang. Kalau kita komen, kemungkinannya diam, kemungkinannya mungkin ramai. Nah, udah diam aja. Nah, kita ingkar sambil kita doain. Mudah-mudahan yang bikin statement pernyataan pertama tadi, dia sadar kesalahannya, dia sadar bahwasanya ucapannya bikin heboh orang. Nah, dia akan minta maaf dan mencabut minimal apa yang telah dia ucapkan. Sebab kalau kita terus komenin terus nggak habis-habis, justru bikin ramai. Ya. Hatta la yakubaka fi qa'ri jahannama, sehingga lisan itu tidak menjungkalkan kamu fi qa'ri jahannama, di neraka jahannam yang paling bawah. Itu gara-gara mulut. Hafil khabari, terdapat keterangan dalam sebuah hadis, innar rajula la yatakallamu bil kalimati liyudhika biha ashabahu fayahwi biha fi qa'ri jahannama sab'ina kharifan. Inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, la yatakallamu, dia berbicara bi kalimatin, dengan satu kalimat. Untuk apa dia ngomong itu? Liyadhaka biha ashabahu, supaya teman-temannya bisa tertawa sebab omongannya tadi. Jadi gampangnya ngelucu, ngebodor, ngelawak. Ya, dia ngomong supaya ditertawakan orang omongan itu, atau membuat orang tertawa. Fayahwi biha, maka ia terjungkal biha, sebab omongannya tadi, fi qa'ri jahannama, di dalam neraka jahanam paling bawah, sab'ina kharifan, selama 70 tahun, gara-gara satu kalimat, satu omongan. Itu yang membuat orang jadi tertawa. Bapak dan saudara, kalau begitu kita nggak boleh menghibur orang. Bukan itu maksudnya. Ini yang dia sampaikan adalah kebohongan. Tuh, yang kayak begini kan. Kita tidak suka kepada seseorang. Ya gampangnya kemarin dah, di musim pemilihan presiden. Ya, pemilihan presiden ini kita buka saja. Nah, itu akan kita belah tuh, ada kelompok 1, kelompok 2. Ini dibelah umat Islam. Yang sesuatu ini membagus-bagusin, yang tidak sunnah dijelek-jelekin. Sebaliknya begitu juga kubu ini, bagusin yang dia pilih, menjelek-jelekan yang dia tidak pilih. Itu begitu tuh. Nah, bikin humor, bikin segala macam, orang tidak, padahal itu nggak benar.
orang yang tertawa. Ini yang menjadikan orang masuk ke dalam neraka. Tapi kalau kita menghibur orang, dia lagi susah, kita ceritakan pengalaman hidup yang lucu-lucu, ya nggak apa-apa itu. Yang bisa menjungkalkan yang itu tadi tuh, berita yang bohong yang membuat orang jadi tertawa. Ini yang tidak boleh. Waruya annahu qutila syahidun fil ma'rakati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waruya, dan diriwayatkan annahu, bahwa sesungguhnya qutila telah tewas syahidun seorang yang mati syahid fil ma'rakati dalam peperangan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di masa Rasulullah. Jadi di waktu Rasulullah masih hidup ada salah seorang sahabat yang meninggal dunia di waktu peperangan. Ya, kata sahabatnya, aduh enak ya dia ya, mati syahid masuk surga. Tuh. Sama Nabi dimarahin sahabatnya ngomong begini. Hayyinan lahu bil jannah. Duh, alangkah senangnya dia bil jannah, masuk ke dalam surga. Ketika sahabat ngomentari ada salah seorang temannya yang wafat di medan jihad, kata teman, hayyinan lahu bil jannah. Duh, senangnya dia masuk surga. Nabi marah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu bersabda, "Wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughnihi." Wa ma yudrika, apa gerangan yang meyakinkan kamu dia masuk surga? Apa? Itu mati syahid belum tentu. Meninggal di waktu di waktu peperangan, iya pasti. Nah, itu udah jelas pasti dia mati, memang iya tuh kenyataan, realitanya dia mati dalam peperangan. Tapi masuk surganya kata Nabi belum tentu. Ini Nabi. Loh, kalau begitu Nabi nyalain Quran dong? Tidak. Ini maksudnya memang balasan orang yang mati syahid waktu peperangan melawan orang kafir itu ya betul masuk surga. Tetapi kata Nabi ini maksudnya Nabi memberikan warning kepada kita, hati-hati. Apa yang meyakinkan kamu dia masuk surga? La'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi. La'allahu, boleh jadi karena dulu dia yatakallamu, pernah mengucapkan kalimat fima la ya'nihi, sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya dia pernah memaki orang, memfitnah orang. Ya, boleh jadi tuh. Wa yabkhalu bima la yughnihi, dan dia bakhil. Ya, artinya pelit untuk mengucapkan sesuatu yang bermanfaat untuknya. Enggak mau zikir, enggak mau baca Quran, enggak mau sholawatan, enggak mau macam-macam. Tujuan mulutnya digunakan untuk memaki orang, memfitnah orang. Dia matinya dalam peperangan. Itu kata Nabi, kata siapa? So boleh jadi dia itu pernah melakukan perbuatan yang justru mengeliminirnya dari catatan orang yang masuk surga. Oh, Bapak dan Saudara, Nabi SAW itu pasti benernya. Quran pasti benernya. Ucapan beliau pasti benernya. Jadi orang yang ikut Nabi pasti benar, karena yang diikutin orang yang pasti benar. Sebaliknya, orang yang memusuhi Nabi pasti salah. Kenapa? Nabi pasti benar, menyalahi Nabi pasti salah. Apa yang diperintahin Nabi untuk ikut perang pasti benar. Nah, sekarang kita ini umatnya, para auliyanya, para ulamanya, ini di dalam menafsiri Quran, menafsiri hadis, kemungkinannya benar, kemungkinannya salah. Artinya, kalau kita sekarang ngikutin pendapatnya ulama, bisa kemungkinan benar, bisa kemungkinan salah. Buktinya mana? Lah itu banyak perbedaan pendapat dalam ulama dalam memahami Quran, dalam memahami hadis. Oleh karenanya, umpama kita diajak jihad oleh ulama, oleh kiai, ayo yantar dulu. Sebab boleh jadi apa yang dia ajak ini
Bisa benar, bisa tidak benar. Oh, bisa benar, bisa tidak benar. Kenapa? Ya karena yang kita ikutin bukan Nabi. Nah kan itu ajaran Nabi. Iya, menurut dia pemahamannya begitu. Coba menurut mayoritas ulama yang lain belum tentu. Bapak tim saudara, makanya kita kudu banyak bacaan, banyak wacana. Jangan hanya dari satu sumber sehingga itu sudah dianggap benar. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ini kenapa? Karena sekarang ini banyak fitnah yang menyebabkan luar biasa nih. Ya seperti yang kalau kita aktif di medsos, kayak apa itu? Pusing kita ngadepin berbagai berita informasi. Nah, kita kudu bijak. Sehingga jangan sampai kita terjebak kepada yang justru membahayakan diri kita. Fahfad lisanaka fi min samaniyatin al-awalu al-kidhu wallahu a'lamu bishawab. Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Ada yang satu terlupa, insyaallah untuk minggu besok kita akan sholat gabungan di Majelis Ta'lim Nurul Barakah, Jalan Haji Syahrin, Haji Jainuddin, Kelurahan Gandaria Utara. Sekali lagi kita akan sholat subuh gabungan di Majelis Ta'lim Nurul Barakah, Jalan Haji Syahrin, Haji Nawi, Kelurahan Gandaria. Di tempatnya Ustaz Ali Haji Ali Ridho. Fatihah al-Adhan Sabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Habib Ali bin Abdurrahman As-Salam, Allahumma bihi Jabbar Sayyid Syahid, Allahumma bihi Muqtar bi al-Arab marhum, Ustaz Haji Yusuf bin Haji Haji Muqtar Lutfi wa ila bi al-marhum, Ustaz Haji Abu Bakar bin Mawirdi al-Arab marhum, Haji Marwan bin Haji bin Husain Haji Musalim, Haji Maryam binti Haji Sajid, Guru Haji Burhan bin Saimin Allah, Haji Usman Ali bin Haji Zabran Allah, Haji Zainul Arifin bin Haji Jainuddin, Ustaz Ali Hujan bin Hanbali, ونروي المرحوم من درب وقف مسجد المتقين آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقراباتنا ولأسلافنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات سيدنا هم القول من سيدنا هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبزمن الفاتحة وبشفاعة الفاتحة ابدأ لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة أبواب المغفرة أبواب الجنة أبواب الرضا اللهم جمعنا هذا جمعا مرحونا وتباركا من بعدهم وتباركا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدق فيهم المسجد المتقين سابقا وكائنكا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ونخرج قبورهم وفاهنا وفارت النير يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاء يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم نواكم يا سبحانك اللهم وتحية بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم